Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini saya Esther Duyana Tukan dan partner saya Tiara Rosa Adira akan menyampaikan materi mengenai keamanan kelautan Indonesia. Keamanan maritim merupakan salah satu kepentingan keamanan suatu negara yang dipandang dari aspek kelautan. Keamanan maritim dikembangkan dalam kerangka keamanan suatu negara yang menekankan pentingnya laut dalam pembangunan suatu negara, baik pada pengelolaan potensi-potensi sumber daya laut yang bermanfaat bagi kelangsungan suatu bangsa yang sudah seharusnya menjadi perhatian untuk dikembangkan dan dilindungi, di mana pada akhirnya menjadi suatu aset yang harus dipertahankan keberlanjutannya oleh negara sehingga dapat dinikmati hingga generasi yang akan datang. Keamanan maritim di wilayah laut sangat dibutuhkan oleh para pengguna ataupun pengelola sumber daya maritim guna memberikan suatu keyakinan akan dapat tetap terpenuhinya kebutuhan hidup mereka ataupun nilai investasi pengelolaan kekayaan maritim yang dapat menjamin masa depan mereka ataupun bagi generasi penerus. Konsistensi mewujudkan keamanan maritim Indonesia tidak terlepas dari peran negara untuk mendorong dan memprioritaskan pembangunan kekuatan keamanan maritim. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen kekuatan keamanan maritim yang merupakan bagian dari komponen kekuatan pertahanan negara di laut tampil sebagai ujung tombak mewujudkan keamanan maritim Indonesia sesuai dengan medan pengabdiannya di laut. Konsep negara maritim tidak lepas dari kekuatan pertahanan. Jika pertahanan kuat, kedaulatan negara pun akan terlindung dari ancaman luar. Peningkatan keamanan dan kedaulatan wilayah teritorial suatu negara berdasarkan batas laut yang mengelilingi wilayah daratannya. Hal tersebut menjelaskan mengapa keamanan maritim merupakan isu penting suatu negara. Berbagai bentuk ancaman di laut yang mengganggu stabilitas keamanan maritim sangat bervariasi, yaitu penangkapan ikan ilegal, penyelundup narkoba, perdagangan manusia, pembajakan, dan teroris. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sebagai negara kepulauan telah meratifikasi United Nations Convention of the Law of the Sea 1942 dan sebagai konsekuensinya Indonesia menetapkan 3 jalur alur laut kepulauan Indonesia, yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Pelaksanaan ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur alur dapat mengancam perekonomian dunia. Implementasi ketentuan UNECLOS. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di sektor perairan. Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya pengamanan ALKI untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kebijakan membentuk alur laut kepulauan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Hingga saat ini, berbagai pelayaran dan penerbangan asing dengan bebas berlalu lalang memotong wilayah Indonesia. Ancaman keamanan pada 3 jalur ALKI menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Posisi geografis yang strategis membuat perairan Indonesia menjadi tempat yang rawan terjadinya pelanggaran oleh kapal-kapal berbendera asing. Jumlahnya tak hanya 1-2, bahkan ratusan kapal sudah ditangkap dengan berbagai macam pelanggaran. Yang terbaru adalah ditangkapnya kapal tanker berbendera Bahamana bernama MT Stockholm oleh kapal TNI AL pada akhir Juli. Kapal ini menjadi buronan pemerintah Kamboja karena mencuri sekitar 3.000 baler minyak. Teori segitiga emas Kenbo. Dalam membangun sistem keamanan di perairan, Indonesia harus mengedepankan 3 aspek utama. Yang pertama, aspek militer. Penggunaan kekuatan militer dalam rangka menjaga wilayah laut Indonesia, baik teritorial maupun Indonesia, juga untuk memberikan daya gertak militer bagi organisasi ataupun militer lain yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang kedua, aspek diplomasi. Penggunaan kekuatan diplomasi lewat dukungan kebijakan luar negeri untuk mempengaruhi dunia dan negara lain dalam hal keamanan perairan Indonesia. Langkah ini juga sesuai dengan prinsip yang dibangun oleh Presiden SBY, My Land, Friend, One Enemy. Yang ketiga, aspek koalisional. Penggunaan kekuatan kebijakan publik dalam rangka penegakan hukum laut, pengelolaan laut, serta mendukung pembangunan nasional lewat pembangunan perbatasan-perbatasan, terutama perbatasan yang sering terjadi masalah dengan negara lain. Sikap yang
harus diambil Indonesia dalam penguatan sistem keamanan laut. Yang pertama, menguatkan Bakamla. Penanganan permasalahan laut harus dilakukan satu pintu melalui Bakamla, sebab ada banyak instansi atau lembaga yang memiliki fungsi yang saling tumpang tindih, sehingga Bakamla perlu dikuatkan dengan menjadi penjurunya. Lembaga lain menjadi pendukung dari Bakamla. Yang kedua, membangun diplomasi. Indonesia harus meninggalkan cara lama, model diplomasi sunyi. Indonesia harus lebih vokal dalam permasalahan laut, terutama menyangkut wilayah Z Indonesia yang bersinggungan dengan negara lain yang berakibat pada klaim negara lain atas wilayah Z Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan nilai tawar ASEAN. Indonesia sebagai negara besar di ASEAN harus mampu menggandeng negara ASEAN lain. Langkah politik sendiri-sendiri tiap negara akan mengurangi nilai tawar ASEAN. Yang keempat, mempercepat RUU KAMLA. RUU Keamanan Laut atau Omnibus Law untuk menyederhanakan sistem keamanan laut di Indonesia. Sebab selama ini banyak sekali aturan lembaga negara yang tumpang tindih dalam pengamanan laut Indonesia. Yang kelima, membangun laut Indonesia. Membangun laut Indonesia harus dilakukan dengan melalui 3 pendekatan, yaitu memperkuat riset kelautan, inovasi pendanaan, dan tata kelola kelautan yang lebih baik. Dapat dimengerti, melakukan riset kelautan memerlukan biaya tidak kecil. Sarana penelitian yang terbatas dengan tuntutan memperoleh data di laut, termasuk menjangkau zona ekonomi dan landas kontinen, memerlukan strategi pengembangan riset secara sinergi melibatkan semua lembaga penelitian serta perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang kelautan. Keenam, membangun perbatasan. Indonesia harus dari sekarang melakukan pembangunan masif perbatasan Indonesia, pembangunan infrastruktur sipil maupun militer. Ini dapat menjadi bagian politik untuk menunjukkan kepada dunia tentang keseriusan Indonesia dalam membangun beberapa perbatasan kali menjadi sengketa negara lain. Gagasan negara maritim Indonesia kerap berlalu sebagai wacana belaka. Saat ini, semua pihak berharap hal tersebut tidak terulang kembali. Upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu proses dan waktu yang tidak singkat. Memasuki rezim baru di bawah pimpinan Jokowi, cita-cita menjadi poros maritim dunia mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Beberapa hal yang patut digarisbawahi tentang kebijakan pemerintah ke depan adalah: yang pertama, penggunaan strategi pertahanan laut yang mengedepankan kekuatan laut Indonesia yang diwujudkan dengan pembangunan TNI AL sebagai World Class Navy sebagai driving force pengamanan laut Indonesia. Di samping itu, pemerintah harus bertindak tegas terhadap siapa saja manakala ada tindakan yang melanggar aturan hukum. Kedua, dengan adanya ALKI sebagai jalur internasional yang membuat Indonesia menjadi negara terbuka tidak selalu menimbulkan masalah dan kerugian negara. Sebagai bangsa yang cermat, kita harus pandai memanfaatkan keadaan ALKI untuk menghasilkan keuntungan. Ketiga, gagasan poros maritim hendak didukung dengan mengerahkan kekuatan mantra laut secara maksimal yang dibantu oleh pihak lain terkait seperti polisi air dan udara, pemerintah daerah, para nelayan, aktivis lingkungan, dan lain-lain. Keempat, penyusunan rekomendasi langkah-langkah strategis dan implementatif yang didiskusikan bersama para ahli dalam masing-masing bidang. Indonesia wajib memperkuat status dari negara kepulauan menjadi negara maritim untuk membangun Indonesia yang berorientasi kelautan dalam rangka mencapai cita-cita sebagai poros maritim dunia. Saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.